Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Lause berharap kalian masih tetap semangat walaupun kita ibadah di dalam rumah masing-masing. Tapi kita tetap semangat memuji Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik pada kita. Untuk itu, kita mau memuji nama Tuhan hari ini. Dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa ada aktivitas yang dapat menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah lewat online, tapi kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Berkati kami agar kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Kami mau mengeluarkan suara untuk memuji Tuhan. Dan kami juga ingin mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik, hari ini kita mau memuji nama Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Kita patut memuji Dia karena Dia adalah Tuhan yang dari terbit matahari sampai terbenam, Dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Kita naikkan pujian bersama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada terbenam, bahkan sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita mau saat ini memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan persembahan kita untuk diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Nah, kita bisa memberikan lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar, ataupun bisa
scan QR code di layar yang tertampil di layar juga. Bisa adik-adik juga bisa memberikan kepada orang tua adik-adik yang nantinya akan diberikan kepada gereja. Ya. Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memberikan syukur kita kepada Tuhan. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita mau naikkan pujian, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kita harus ingat bahwa kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur padamu untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan. Saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian pernah nggak punya pengalaman atau kejadian saat kalian mungkin sedih karena diusili teman, dibully, dijahati, diejek, diolok, dihina bahkan. Kita mungkin sedih, kita mungkin marah, kesel sama teman atau orang yang melakukan hal itu kepada kita. Tapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan ke kita bahwa kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, kita bisa lakukan itu dengan tetap tersenyum. Apapun yang dilakukan orang pada kita, suka atau duka, kita tetap tersenyum. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Dia yang akan menolong kita dan menjaga kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku.
Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kalian untuk tetap duduk dengan baik, tidak makan, tidak minum, dan tidak main-main. Ya, mari kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Kalian tadi sudah memuji Tuhan, diajak oleh Losotoni, memuji Tuhan untuk tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Kita diajar untuk mengasihi orang lain. Kita diajar untuk apapun yang terjadi dalam diri kita, kita tetap tersenyum. Ya, hari ini kita akan mendengar cerita anak yang diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih lanjut, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami dapat kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami, di dalam kami untuk tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam cerita hari ini, Losa akan menyampaikan bahwa ada seorang anak yang bernama Yusuf. Yusuf mempunyai beberapa saudara laki-laki. Nah, tetapi ayahnya Yakub lebih mengasihi Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua. Tetapi saudara-saudaranya tidak suka karena ayahnya memperlakukan tidak sama. Ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Nah, sampai suatu hari ketika saudara-saudaranya mendengar mimpi yang disampaikan oleh Yusuf kepada mereka, yaitu bahwa gandum-gandum mereka tunduk menyembah kepada gandumnya Yusuf, mereka sangat benci kepada Yusuf, saudara-saudaranya itu. Nah, suatu hari ketika ayahnya Yakub minta supaya Yusuf menengok saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba di padang untuk membawakan makanan, saudaranya melihat dari jauh dan mereka mempunyai rencana untuk membunuh Yusuf karena mereka sangat benci kepada Yusuf karena perlakuan ayahnya. Nah, sampai di tempat saudara-saudaranya mempunyai rencana yang sangat jahat, yaitu untuk membunuh dia. Tetapi adik yang paling kecil, Ruben, mengatakan jangan dibunuh. Mari kita akan masukkan Yusuf ke dalam sumur saja, supaya dia tetap hidup. Nah, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ada pedagang-pedagang dari Mesir, yaitu pedagang-pedagang orang Median yang lewat di situ, dan saudara-saudaranya menawarkan Yusuf kepada mereka. Dan mereka mau membelinya. Nah, ketika Yusuf sampai di Mesir, Yusuf ditawarkan kepada seorang pegawai istana, namanya Potifar. Nah, apakah Potifar ini mau untuk membeli Yusuf? Ternyata Potifar mau karena Yusuf anak yang baik, anak yang pekerjaannya baik. Oleh sebab itu, Yusuf dibawa oleh Potifar ke rumahnya. Dan Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan baik. Semakin hari Potifar semakin mengasihi Yusuf, sayang kepada Yusuf karena Yusuf dapat dipercaya. Yusuf mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan baik. Bahkan Potifar menyerahkan seluruh seisi rumahnya kepada Yusuf selain istrinya. Nah, suatu hari istrinya melihat Yusuf sedang bekerja sendirian dan istri Potifar ini mulai menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf adalah anak yang takut akan Tuhan. Maka dia menolak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Karena ditolak oleh Yusuf, istri Potifar menjadi kecewa dan marah. Dan dia mulai memfitnah Yusuf. Dia mengatakan bahwa Yusuf ingin mempermainkan dia atau mempermainkan istri Potifar. Tetapi adik-adik, kita tahu
bahwa Allah menyertai Yusuf. Dan ketika istri Potifar mengatakan itu, maka Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, apa yang dilakukan Yusuf di dalam penjara? Kepala penjara menyerahkan semua pekerjaan itu kepada Yusuf. Dan Yusuf melakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Nah, semakin hari, kepala penjara juga menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawabnya kepada Yusuf. Nah, adik-adik, ketika kita taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Seperti ketika Tuhan menyertai Yusuf, pekerjaannya dibuat berhasil. Ketika dia di dalam penjara, Tuhan pun menyertai Yusuf dan dia diangkat menjadi kepala penjara. Nah, adik-adik, kita seringkali berpikir bahwa ketika kita akan melakukan dosa, banyak orang yang tidak melihat atau mungkin orang tidak tahu. Bahkan orang tua kita pun tidak tahu ketika kita melakukan dosa. Tetapi ingat bahwa Tuhan melihat kita. Seperti Yusuf ketika dia bekerja dengan jujur, dengan taat, dengan tekun, dia taat kepada Tuhan dan Tuhan menyertai Yusuf. Oleh sebab itu, ingat ya adik-adik, jangan kalian untuk mudah sekali tergoda untuk mencuri, mengambil barang milik orang lain. Mungkin kita berpikir bahwa tidak ada orang yang melihat. Mungkin kita berbohong kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Kita mengatakan yang tidak sesungguhnya. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan juga tahu. Mungkin kalian waktu di sekolah sering mencontek teman yang lain. Mungkin guru tidak tahu, mungkin teman yang lain tidak tahu. Tetapi ingat bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, adik-adik, bagaimana cerita Yusuf selanjutnya? Yusuf sangat diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Oleh sebab itu, Yusuf menjadi orang yang berhasil di Mesir. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita pada hari ini, mari kita akan menghafal ayat hari ini. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Sekali lagi ya, Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Nya di sini di dalam Alkitab adalah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan membuat aktivitas kita hari ini. Silakan adik-adik untuk melihat bagaimana Losok menerangkan supaya hasilnya baik. Selamat melakukan aktivitas. Halo adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas seperti yang Losok tunjukkan. Nah, yuk langsung saja Losok beritahu bagaimana cara membuat aktivitas ini. Nah, untuk alat-alat yang kalian butuhkan adalah 2 lembar kertas. Di sini Losok pakai yang berwarna dan HVS warna putih. Kalau kalian nggak ada yang berwarna, bisa menggunakan lembar HVS saja ya, sebanyak 2 lembar. Kalian butuh spidol, lem, pembolong kertas, gunting, dan tali. Kalian bisa menggunakan tali seperti ini atau tali kenur. Oke. Cara pertama yang akan kita lakukan adalah ambil 1 lembar kertas HVS, dilipat menjadi 2, kemudian digunting. Setelah digunting menjadi 2, lembar pertama kita akan gunting untuk bentuk sumur, dan lembar kedua, bagian kedua, kita akan menggunting menggambar gambar orang.
hasilnya akan seperti ini. Kita simpan dulu gambar sumurnya. Sekarang kita akan menggambar orang di bagian satu lagi. Jadi gambar orang. Kalau sudah, kita gunting ya gambar orangnya. Nah, setelah kalian gunting gambar orangnya dan sudah membuat gambar sumur, sekarang kita akan menempel kedua gambar ini pada lembar yang satunya lagi. Kita tempel dulu sumurnya ya. Beri lem pada ujung bagian ini dan ujung bagian satu lagi. Sekarang kita tempel gambar sumurnya ya. Akan jadi seperti ini. Sekarang kita bolongin lebih dulu kertas bagian atas ini. Setelah dibolongin kertasnya seperti ini, kita akan mentempelkan tali pada orang yang sudah kita gunting tadi. Terus sudah gunting talinya, sekarang kita tempel talinya pada orang. Setelah ditempel, kita masukkan ujung tali ini ke dalam bolongan yang tadi sudah kita bolongkan pada kertas. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau kalian sudah membuat seperti ini, kalian bisa tarik, turunkan, dan tarik lagi ke atas. Nah, aktivitas yang kita buat saat ini adalah mengingatkan kita pada cerita sekolah minggu yang baru saja kita dengarkan. Bagaimana Yusuf mengalami penderitaan. Salah satunya adalah dimasukkan ke dalam sumur yang sangat dalam, seperti aktivitas yang kita buat ini. Nah, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan Yusuf melewati semua kesulitan, penderitaan yang Yusuf alami. Oke, selamat mengerjakan aktivitas ya. Jangan lupa kumpulkan aktivitas ini. Kalian bisa foto aktivitas yang sudah kalian kerjakan dan kalian kirim ke lose-lose kalian sebelum jam 5 sore. Oke, selamat mengerjakan aktivitas. Sampai jumpa.